Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa ilmu yang kau kejar justru membuatmu semakin jauh dari Allah? Kau membaca, kau menghafal, kau berdiskusi, namun entah mengapa hatimu tetap gelap, tetap gelisah. Seolah setiap pengetahuan yang kau dapat hanya menambah beban, bukan menambah kedekatan. Lalu di mana salahnya? Apakah ilmu itu tak lagi suci? Ataukah hati kita yang telah kehilangan arah? Mungkin di balik setiap ayat dan makna, ada pintu rahasia yang belum kau ketuk. Pintu yang tidak terbuka oleh kecerdasan, tapi oleh keikhlasan. Dan di sanalah kau akan temukan ilmu yang bukan menambah pengetahuan, tapi menuntunmu pulang. Bab 1. Pencarian yang tak pernah usai. Di jalan panjang kehidupan ini, ada banyak yang menuntut ilmu, namun sedikit yang sungguh-sungguh mencari Allah. Di antara lautan pengetahuan yang menyesakkan akal, jiwa sering kali justru kehilangan arah. Ilmu kini banyak dipelajari untuk dibanggakan, bukan untuk direnungi, untuk diucapkan, bukan untuk dihayati. Padahal ilmu sejati tidak tumbuh di kepala, melainkan bersemi di hati. Ia bukan sekadar rangkaian kata yang terucap dari lidah, melainkan cahaya yang menyala dalam dada, menerangi gelapnya kebingungan, dan menuntun langkah menuju sang sumber segala cahaya. Ilmu yang benar tidak membuatmu ingin tampil lebih tinggi dari yang lain, melainkan membuatmu ingin menunduk lebih dalam kepada Tuhanmu. Ia tidak membuatmu merasa lebih tahu, tetapi justru membuatmu sadar bahwa tidak ada yang kau ketahui tanpa izin darinya. Seringkali manusia menyangka bahwa semakin banyak ilmu, semakin dekat ia kepada Allah. Namun kenyataannya semakin banyak yang diketahui, semakin banyak pula hijab yang menutupi hatinya bila ilmu itu tidak dibarengi dengan keikhlasan dan kerendahan diri. Karena ilmu yang tidak disertai adab adalah bara yang membakar. Ia membuat manusia berani menilai, merasa suci, dan tanpa sadar menjauh dari kehadirannya. Ilmu sejati seharusnya menumbuhkan rasa takut, rasa malu, dan rasa kagum yang mendalam terhadap kebesaran Allah. Ia mengajarkan bahwa semakin jauh engkau berjalan, semakin kecil dirimu di hadapan kebesarannya. Dan semakin dalam engkau memahami, semakin hening engkau dibuat oleh misteri yang tak terjangkau. Ada ilmu yang menambah pengetahuan, namun ada ilmu yang justru menambah kesadaran. Yang pertama membuatmu pandai bicara, yang kedua membuatmu pandai mendengar, yang pertama mengisi akal, yang kedua mengisi jiwa. Ilmu yang menghidupkan ruh adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana merasakan kehadiran Allah dalam setiap hembusan napas. Ia tidak selalu tertulis di kitab, karena kadang ia justru turun di antara diam, tangis, dan sujud yang tulus. Maka carilah ilmu yang tidak hanya mengajarkan apa yang harus dikatakan, tetapi juga kapan harus diam. Tidak hanya mengajarkan hukum-hukumnya, tetapi juga bagaimana merasakan rahmatnya di balik setiap takdir. Ketika seseorang benar-benar mencari ilmu untuk Allah, maka langkahnya akan dipenuhi keajaiban. Ia akan menemui guru yang tidak hanya mengajarkan huruf, tapi menuntunnya kepada rasa. Ia akan menemukan bahwa ilmu tidak selalu datang dari mereka yang banyak berbicara, tetapi seringkali dari mereka yang banyak menunduk. Setiap peristiwa menjadi ayat, setiap manusia menjadi cermin, setiap kejadian menjadi pelajaran. Ia melihat dunia bukan lagi dengan mata, tetapi dengan hati. Di sanalah ilmu berubah menjadi zikir, dan zikir menjadi jalan pulang. Dan pada akhirnya, semua pencarian ini bukan tentang seberapa banyak yang kita tahu, melainkan seberapa dalam kita mengenal Dia yang memberitahu. Bab 2. Antara cahaya dan bayangan. Tidak semua cahaya berasal dari sumber yang benar, dan tidak semua ilmu yang tampak bercahaya berasal dari nur ilahi. Ada ilmu yang memantulkan cahaya, namun hanya seperti sinar bulan, indah di mata, tapi dingin di hati, karena ia bukan cahaya yang hidup dari dalam, melainkan pantulan dari ego yang belum mati. Ilmu sejati bukanlah kilau yang membuat orang berdecak kagum, tapi sinar lembut yang menenangkan jiwa, menundukkan kesombongan, dan menyalakan kesadaran. Ia tidak berisik tapi mengubah, tidak gemerlap tapi menerangi, dan siapapun yang disentuh oleh cahaya ilmu itu akan mengenal dirinya, lalu mengenal Tuhannya.
Sebab hakikat ilmu bukan untuk mengetahui banyak hal, tetapi untuk mengenal siapa yang mengajarkan segala sesuatu tanpa batas. Banyak orang menimba ilmu, namun hatinya tetap gelap karena sumbernya salah. Ia belajar untuk menang dalam perdebatan, bukan untuk menang atas hawa nafsunya. Ia menghafal nama-nama Allah, tapi tidak pernah menggigil saat mendengarnya. Ia mengutip ayat dan hadis dengan fasih, tapi tidak pernah menangis karena merindukan yang menurunkannya. Disitulah ilmu kehilangan ruh dan menjadi sekadar bayangan yang menipu. Bayangan yang tampak seperti kebenaran, tapi sebenarnya hanyalah bentuk dari diri yang belum mengenal fana. Dan selama bayangan itu masih berdiri, maka cahaya sejati tidak akan bisa masuk sepenuhnya. Karena cahaya dan bayangan tidak akan pernah bisa tinggal di tempat yang sama. Cahaya ilmu sejati tidak menyorot keluar, tapi memancar ke dalam. Ia menyingkap lapisan-lapisan ego, kesombongan, dan kebodohan yang tersembunyi di balik amal dan kata-kata. Ia memaksa kita melihat diri sendiri tanpa topeng, hingga akhirnya kita menyadari bahwa segala kebajikan bukan berasal dari kita, melainkan dari Dia yang menggerakkan. Di titik itu, ilmu tidak lagi menjadi alat untuk menilai orang lain, tapi cermin untuk mengoreksi diri. Ia bukan lagi bahan untuk berbicara, tapi bahan untuk berdiam diri. Dan ketika hati telah diterangi oleh cahaya itu, maka lidah akan berhati-hati, karena ia tahu setiap kata bisa menjadi hijab antara dirinya dan Tuhannya. Ada ilmu yang membuat seseorang ingin menjadi sumber cahaya bagi orang lain, tapi lupa menyalakan lilin di dalam dirinya sendiri. Padahal bagaimana mungkin seseorang bisa menerangi jalan orang lain jika ia sendiri masih berjalan dalam gelap? Ilmu yang sejati mengajarkan bahwa yang perlu diterangi pertama kali adalah hati sendiri, sebab dari situlah cahaya akan memancar kepada sesama. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan getaran kasih, kelembutan, dan kehadiran yang memancar tanpa perlu dijelaskan. Seorang arif tidak pernah sibuk membuktikan ilmunya, karena dirinya sudah menjadi bukti dari ilmu itu sendiri. Dan pada akhirnya, ketika cahaya itu benar-benar hidup di dalam hati, engkau tidak lagi melihat dunia dengan mata yang sama. Segalanya menjadi tanda, setiap hembusan angin menjadi pesan, setiap kejadian menjadi wahyu kecil yang menyentuh kesadaranmu. Engkau mulai mengerti bahwa ilmu yang sejati tidak membawa pada kebanggaan, tapi pada kerendahan, tidak pada kemegahan, tapi pada kesadaran bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Ketika cahaya itu menerangi seluruh relung jiwamu, maka bayangan pun lenyap. Dan di saat itulah, engkau tidak lagi melihat dirimu sebagai pemilik ilmu, tetapi hanya sebagai bejana yang memantulkan cahayanya. Bab 3. Bahaya ilmu yang tidak hidup. Ada ilmu yang tumbuh dari hati yang hidup, dan ada ilmu yang tumbuh dari akal yang beku. Ilmu yang lahir dari hati akan menumbuhkan kehidupan, sementara ilmu yang hanya memenuhi kepala akan menimbulkan kebanggaan. Dan kebanggaan adalah racun halus yang perlahan membunuh ruh. Banyak orang belajar untuk menjadi tahu, tapi sedikit yang belajar untuk menjadi sadar. Mereka mengira bahwa pengetahuan adalah puncak, padahal ia hanyalah pintu masuk menuju kesadaran yang lebih dalam. Ilmu yang tidak hidup hanyalah kumpulan kata yang kehilangan napas. Ia menuntun lidah untuk berbicara, tetapi tidak menuntun hati untuk mendengar. Maka berhati-hatilah dengan ilmu yang hanya menyibukkanmu dengan wacana, namun menjauhkanmu dari perjumpaan dengan Allah. Orang yang hanya mempelajari agama dari luar akan sibuk mengatur bentuk, tetapi lupa merasakan ruhnya. Ia akan berbicara tentang keikhlasan, tapi tidak mengenal rasa jernih di dalam hatinya. Ia akan berbicara tentang zikir, tapi hatinya jauh dari keheningan. Ia akan berbicara tentang cinta, tapi belum pernah merasakan rindu kepada Allah yang membuat air matanya jatuh. Ilmu yang seperti ini berbahaya karena ia memberi ilusi bahwa seseorang sudah dekat, padahal hatinya masih jauh. Ilmu yang tidak hidup membuat manusia merasa sudah sampai, padahal ia baru saja memulai. Ilmu yang hidup justru membuatmu gelisah dalam kebaikan. Ia tidak membuatmu merasa cukup, tetapi selalu haus untuk mengenal lebih dalam, bukan dalam jumlah bacaan, melainkan dalam kejernihan rasa. Ilmu yang hidup membuatmu tidak lagi ingin berbicara banyak, karena kau sadar bahwa semakin banyak yang kau tahu, semakin besar kebodohan yang terbuka.
Ia membuatmu takut berkata, karena kau tahu setiap kalimat bisa menyingkap ketidaktahuanmu sendiri. Maka kau memilih diam, bukan karena tidak tahu, tapi karena tahu terlalu banyak untuk berani berbicara. Ilmu yang hidup tidak sekadar membuatmu mengenal hukum, tapi mengenal wajah kasih di balik hukum itu. Ia mengajarkan bahwa perintah dan larangan bukanlah batasan yang mengekang, melainkan pelukan yang melindungi. Ia tidak mengajakmu sibuk mengukur dosa orang lain, tapi menuntunmu menangis atas dosa sendiri. Ia tidak membuatmu merasa lebih tinggi dari mereka yang belum tahu, tapi membuatmu ingin menuntun mereka dengan lembut, seperti seorang ibu yang menuntun anaknya kembali ke rumah. Sebab hati yang hidup tidak bisa tenang melihat manusia lain jauh dari Allah. Ia tidak ingin menang dalam perdebatan, ia hanya ingin semua kembali kepada sang pemilik cinta. Dan pada akhirnya, ilmu yang tidak hidup akan menuntunmu pada kelelahan, karena ia hanya mengisi otak, bukan jiwa. Tapi ilmu yang hidup akan menuntunmu kepada kedamaian, karena ia berasal dari cahaya yang sama dengan ruhmu. Ia tidak membuatmu haus pujian, tapi haus kehadiran. Ia tidak membuatmu ingin dikenal, tapi ingin tersembunyi. Ilmu yang hidup membuatmu semakin lembut, semakin jernih, semakin ringan. Hingga pada suatu malam yang sunyi, ketika semua kata telah berhenti, kau menyadari bahwa ilmu yang sejati bukanlah tentang mengetahui segalanya, tapi tentang menyadari bahwa tidak ada yang lebih layak diketahui selain Dia. Dan di saat itu, hatimu menjadi saksi dari ilmu yang benar-benar hidup. Bab 4. Ilmu yang menghapus dirimu. Ada satu tahap dalam perjalanan ilmu di mana pengetahuan bukan lagi menambah, melainkan menghapus. Ia tidak lagi memenuhi kepala dengan teori, tapi membersihkan hati dari segala selain Allah. Disinilah seorang pencari akan mulai menyadari bahwa semakin ia mengenal Allah, semakin ia tidak melihat dirinya sendiri. Semakin ia paham, semakin ia diam. Semakin ia merasa tahu, semakin ia sadar bahwa yang ia tahu hanyalah sebutir debu di bawah lautan pengetahuan ilahi yang tak bertepi. Maka ilmu yang sejati tidak menambah keakuan, tetapi meluruhkannya sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tersisa selain kesadaran bahwa semua berasal darinya, bergerak dengannya, dan kembali kepadanya. Ketika seseorang mencapai titik ini, ilmunya tidak lagi membuatnya ingin berbicara tentang Allah, tapi membuatnya gemetar di hadapannya. Ia berhenti mengatakan, "Aku tahu," dan mulai berbisik dalam hatinya, Allah yang memperlihatkan. Ia tidak lagi menganggap dirinya pengajar, tapi sekadar alat yang digunakan oleh cahaya untuk menyinari sebagian hati yang siap menerima. Ia tidak lagi sibuk dengan perdebatan, karena ia tahu kebenaran tidak perlu dibela, hanya perlu disingkap. Dan penyingkapan itu tidak datang dari kepintaran, tapi dari kehancuran diri. Karena selama aku masih berdiri, Dia tidak akan tampak sepenuhnya. Ilmu yang menghapus dirimu adalah ilmu yang membuatmu takut memandang cermin. Bukan karena kau membenci wajahmu, tapi karena kau tahu betapa rapuhnya sosok itu, betapa ia hanyalah bayangan yang dipinjamkan sementara oleh Sang Kekal. Maka setiap kali engkau melihat dirimu, engkau melihat kelemahan yang ditutupi oleh rahmat, kesalahan yang dibalut oleh ampunan, dan kebodohan yang dilindungi oleh cahaya ilmunya. Kesadaran itu membuatmu malu, tapi juga membuatmu semakin cinta. Karena di balik setiap kekuranganmu, kau menemukan jejak kasih yang tak pernah berhenti memperbaiki. Inilah ilmu yang menghancurkan ego, tapi membangun cinta yang abadi. Orang yang telah sampai pada ilmu ini tidak lagi sibuk memperkenalkan diri, sebab dirinya sudah tiada. Ia tidak butuh pengakuan karena yang layak dikenal hanyalah Allah. Ia tidak takut kehilangan karena ia tahu tak ada yang pernah benar-benar dimiliki. Ia berjalan di dunia dengan ringan, seolah tanpa bentuk, tapi di dalam dirinya ada samudra yang tak terukur. Ia bisa tersenyum dalam ujian karena ia tahu semua berasal dari tangan yang sama. Ia bisa memaafkan karena tidak ada lagi aku yang perlu disakiti. Ia bisa mencintai tanpa syarat karena ia sudah lenyap dalam cinta yang tak bertepi. Dan pada akhirnya ilmu yang menghapus dirimu bukanlah ilmu yang membuatmu lebih pandai berbicara tentang Allah, tapi ilmu yang membuatmu diam karena tenggelam dalam kehadirannya. Di sana tidak ada lagi nama, tidak ada lagi peran, tidak ada lagi kebanggaan. Hanya ada kesadaran yang hening,
lembut dan suci, bahwa semua ini bukan tentang kita. Bahwa yang berbicara, yang berpikir, yang mencinta, yang bernapas, semuanya hanyalah Allah yang bekerja melalui wujud yang fana. Maka jika kau ingin benar-benar mengenal Allah, jangan cari ilmu yang membuatmu merasa ada, tapi carilah ilmu yang membuatmu lenyap. Karena hanya ketika dirimu hilang, barulah kau akan mengenal Dia yang tak pernah hilang. Bab 5. Ilmu dan keikhlasan. Segala ilmu yang benar, bila tidak berakar pada keikhlasan, hanyalah bangunan megah tanpa fondasi. Ia mungkin terlihat indah, berkilau di hadapan manusia, namun rapuh di hadapan Allah. Keikhlasan adalah ruh dari setiap amal, termasuk amal menuntut ilmu. Tanpanya, ilmu menjadi beban, bukan cahaya, menjadi kebanggaan, bukan jalan pulang. Orang yang ikhlas tidak menuntut apapun dari ilmunya, tidak ingin disebut bijak, tidak ingin dianggap tahu, tidak ingin disanjung karena pemahamannya. Ia belajar karena cinta, bukan karena nama. Ia mencari karena rindu, bukan karena ambisi. Dalam dirinya, ilmu adalah bentuk ibadah, bukan alat untuk dikenal, melainkan jembatan untuk semakin tersembunyi di hadapan keagungannya. Keikhlasan tidak bisa dipelajari dari buku, karena ia adalah rahasia yang hanya dipahami oleh hati yang jujur. Ia tumbuh dari rasa cukup kepada Allah, dari keyakinan bahwa pandangan manusia tidak memiliki nilai dibanding pandangan Tuhan. Orang yang ikhlas tidak menunggu penghargaan, karena hatinya sudah dipenuhi oleh ketenangan. Ia bisa belajar tanpa disaksikan, bisa memberi tanpa diketahui, bisa diam tanpa merasa dilupakan. Keikhlasan membuatnya merdeka dari pandangan dunia, karena yang ingin ia raih hanyalah ridhonya. Dan di saat semua orang mencari tepuk tangan, ia mencari keheningan tempat di mana hanya Allah yang tahu isi hatinya. Namun jalan keikhlasan tidak mudah. Setiap langkahnya diuji oleh bisikan halus yang ingin mengembalikanmu kepada dirimu sendiri. Kadang saat engkau berbicara kebenaran, bisikan itu muncul dan berkata, "Lihat, engkau telah berbuat baik." Saat engkau menulis atau mengajar, ia berbisik, "Engkau telah memberi manfaat." Dan tanpa sadar, engkau mulai mencintai citramu sendiri lebih dari cintamu kepada Allah. Inilah ujian para penuntut ilmu, bukan pada seberapa banyak yang ia tahu, tapi seberapa sering ia bisa memadamkan aku di dalam setiap amalnya. Maka orang yang ikhlas tidak memerangi manusia, ia memerangi dirinya sendiri. Ia berjihad di dalam sunyi, melawan nafsu yang ingin diakui. Keikhlasan juga mengajarkan kita untuk sabar dalam ketidaktahuan. Kadang Allah menutup pemahamanmu bukan karena ia menolakmu, tapi karena ia ingin melihat apakah engkau belajar karena ingin tahu atau karena ingin dekat. Orang yang ikhlas tidak memaksa dirinya untuk tampak mengerti, karena ia tahu bahwa semua ilmu hanyalah anugerah. Bila Allah berkehendak, ia bukakan pemahaman sebesar samudra. Bila ia menutup, maka yang terbaik adalah tunduk. Di titik ini, ilmu berubah menjadi doa dan belajar menjadi ibadah yang hening. Kau tak lagi membaca untuk mencari jawaban, tapi untuk mencari jejaknya di antara baris-baris huruf. Dan pada akhirnya, ilmu yang diiringi keikhlasan akan menjadi cahaya yang tidak pernah padam. Ia menuntunmu bahkan di saat engkau berhenti berbicara, mengajarkanmu bahkan di saat engkau berhenti membaca. Keikhlasan menjadikan ilmu itu hidup dalam diam, berdenyut bersama detak hatimu, menuntun langkahmu tanpa harus disadari. Dan bila suatu hari seluruh kata hilang, seluruh buku lenyap, seluruh guru tiada, maka yang tersisa di hatimu hanyalah satu kalimat yang paling murni. Aku belajar bukan untuk diketahui, tapi untuk mencintaimu, ya Allah. Karena pada akhirnya hanya dengan keikhlasanlah ilmu menjadi ibadah, dan ibadah menjadi jalan pulang menujunya. Bab 6. Ilmu dan rasa takut. Tanda bahwa ilmu itu benar adalah ketika ia menumbuhkan rasa takut kepada Allah, bukan rasa bangga terhadap diri sendiri. Karena ilmu yang sejati selalu membawa ketundukan. Semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin besar rasa gentarnya terhadap keagungannya. Orang yang benar-benar tahu tidak akan berani bersuara sembarangan tentang Tuhan, sebab setiap pengetahuan yang ia miliki hanya membuka betapa luasnya kebodohannya. Ia tahu bahwa semakin tinggi langit makrifat, semakin dalam jurang kehinaan dirinya. Rasa takut inilah yang menjaga ilmu agar tetap suci.
Ia seperti pagar halus yang melindungi hati dari kesombongan yang merusak. Sebab tanpa rasa takut, ilmu akan menjelma menjadi pedang yang melukai pemiliknya. Rasa takut yang sejati bukanlah ketakutan yang membuat seseorang menjauh, tetapi ketakutan yang membuatnya mendekat. Ia bukan rasa gentar yang lahir dari ancaman neraka, tapi rasa haru yang tumbuh dari kesadaran akan keagungan dan kasih Allah. Ia seperti seorang hamba yang berdiri di hadapan sang raja, gemetar bukan karena teror, tapi karena cinta dan malu. Ia takut jika pandangannya berpaling, takut bila hatinya dikeraskan, takut bila ilmu yang dimilikinya menjadi hijab yang memisahkan dari kehadirannya. Maka setiap kali ia menyebut nama Allah, tubuhnya bergetar, bukan karena ia belum mengenal, tapi karena ia telah mengenal sedikit dan tahu betapa mustahil memahami seluruh kebesarannya. Rasa takut inilah yang membuat seorang alim tetap sederhana, meski ilmunya setinggi langit. Ia tidak berani merasa suci, karena ia tahu bahwa orang yang paling suci pun masih berdiri di hadapan yang maha suci. Ia tidak berani menilai, karena setiap kali ingin melihat aib orang lain, hatinya segera berbisik, engkau pun punya dosa yang hanya Allah yang tahu. Rasa takut menjaganya agar selalu lembut, selalu menunduk, selalu rendah hati. Dan justru karena ketundukannya itulah, Allah menambahkan cahaya ke dalam jiwanya. Seperti tanah yang paling rendah menjadi tempat air mengalir, demikian pula hati yang rendah menjadi tempat turunnya ilmu dan rahmat. Namun tidak semua orang yang berilmu memiliki rasa takut. Banyak yang tahu banyak, tapi hatinya kering. Mereka menghafal ayat tentang keagungan Allah, tapi tidak pernah gemetar saat membacanya. Mereka berbicara tentang hari kiamat, tapi tidak pernah meneteskan air mata saat mengingatnya. Itulah tanda ilmu yang terputus dari hati, ilmu yang hanya menyentuh bibir tapi tidak menyentuh jiwa. Ilmu yang seperti itu bagaikan kilat di langit, menyala sekejap lalu lenyap dalam kegelapan. Tapi ilmu yang dibalut rasa takut akan menjadi cahaya yang tetap bersinar, bahkan dalam kesunyian. Dan pada akhirnya, rasa takut yang benar akan mengantarkanmu kepada cinta yang sejati. Karena ketika kau benar-benar takut kepada Allah, kau akan berhenti takut kepada selainnya. Takut kehilangan dunia, takut dihina, takut gagal, semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah satu ketakutan yang suci. Jangan sampai Allah meninggalkanmu sekejap pun. Dan dari ketakutan itu tumbuh ketenangan, sebab kau tahu bahwa selama hatimu takut kehilangannya, kau masih bersamanya. Inilah puncak dari ilmu dan rasa takut. Ketika kau hidup dalam keheningan yang dipenuhi cinta dan gentar, lalu berbisik di dalam jiwa yang paling dalam, "Ya Allah, bukan aku yang takut, tapi Engkaulah yang menanamkan rasa takut ini agar aku tidak jauh darimu." Bab 7, Ilmu dan Cinta. Pada akhirnya, seluruh ilmu yang benar akan bermuara pada satu samudra yang sama, cinta. Cinta adalah rahasia terdalam dari setiap pengetahuan yang sejati. Ia adalah tujuan akhir dari segala perjalanan akal dan hati. Barang siapa menuntut ilmu tanpa cinta, maka ia hanya akan berhenti pada kata-kata. Tapi barang siapa belajar karena cinta, maka setiap huruf akan menjadi cahaya. Cinta membuat hati hidup, menyalakan jiwa, dan melembutkan segala yang keras dalam diri. Ia bukan sekadar perasaan hangat, tapi sebuah kesadaran ruhani yang membuatmu melihat Allah di balik setiap hal, di balik setiap kejadian, di balik setiap detak waktu yang berlalu. Ketika cinta telah hidup dalam ilmu, maka yang tersisa hanyalah kerinduan untuk semakin mengenal, semakin tunduk, dan semakin dekat. Cinta tidak bisa diajarkan dengan kata, karena cinta adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh hati yang sudah terbakar. Ia adalah api yang tidak membakar, tapi menerangi. Ia adalah lautan yang tidak menenggelamkan, tapi menenangkan. Orang yang mencintai Allah melalui ilmunya, tidak lagi mencari jawaban di luar dirinya, karena setiap hembusan napas telah menjadi jawaban itu sendiri. Ia melihat tanda-tanda kebesarannya di setiap ciptaan, mendengar suaranya di setiap keheningan, dan merasakan sentuhan kasihnya bahkan dalam kesedihan. Maka ilmu bukan lagi sekadar kumpulan dalil, tapi jembatan menuju rasa yang suci, rasa rindu yang tidak pernah padam. Ilmu yang dipenuhi cinta akan membuat seseorang lembut, bahkan terhadap yang membencinya. Ia tidak memandang orang lain sebagai lawan, tapi sebagai sesama penempuh jalan menuju Allah.
Ia tidak ingin menang dalam perdebatan, karena bagi hati yang mencinta, kemenangan sejati adalah ketika semua kembali kepadanya. Ia tidak sibuk memperlihatkan kehebatannya, karena yang ia ingin tunjukkan hanyalah kasih Allah yang tak pernah berhenti memeluk makhluknya. Dan cinta yang seperti ini akan menembus batas agama, bahasa, dan waktu, karena ia berasal dari sumber yang sama, Sang Cinta yang menciptakan segalanya dari kasih-Nya. Namun cinta yang sejati tidak selalu manis. Ia juga mengandung kepedihan, karena setiap cinta sejati harus melalui ujian. Allah menguji hamba yang mencintainya bukan karena ia ingin menjauhkan, tapi karena ia ingin membersihkan. Seperti api yang memurnikan emas, cinta kepada Allah akan membakar segala selainnya. Ia akan membuatmu menangis, kehilangan, kecewa, bahkan seolah ditinggalkan. Tapi di balik semua itu, ada rahasia besar, bahwa cinta yang benar adalah ketika kau tetap bertahan dalam keheningan, tetap bersujud meski tak melihat tanda, tetap mencintai meski tak diberi balasan. Itulah ilmu cinta yang paling tinggi. Ilmu yang membuatmu tetap bersinar bahkan ketika gelap menutupi segalanya. Dan di puncak perjalanan cinta, engkau akan memahami bahwa Allah lah sumber dari segala rasa. Bahwa yang membuatmu mencinta adalah Dia. Yang membuatmu rindu adalah Dia. Yang membuatmu menangis pun Dia. Maka tak ada lagi aku mencintai Allah. Karena pada akhirnya yang mencintai dan yang dicintai adalah satu. Semua duka dan bahagia, semua tangis dan tawa, hanyalah gelombang di samudera cintanya yang abadi. Maka biarkan ilmumu berakhir di sana, di pelukan cinta yang membuat segala pencarian berhenti, segala tanya luluh, dan segala rasa melebur dalam satu bisikan lembut di dasar hati. Aku mencintaimu bukan karena aku tahu, tapi karena engkau telah menyalakan cinta itu di dalam diriku. Bab 8. Ilmu yang menyembuhkan. Ilmu yang benar tidak hanya menjelaskan, tetapi juga menyembuhkan. Ia bukan sekadar menyalakan akal, tapi menenteramkan hati yang resah. Banyak orang menuntut ilmu untuk mencari kebenaran, tapi yang mereka temukan justru perdebatan. Mereka membaca kitab demi kitab, namun jiwanya tetap gelisah. Karena sesungguhnya bukan banyaknya bacaan yang membawa ketenangan, melainkan cahaya yang Allah titipkan di balik ilmu itu. Ilmu yang sejati turun seperti hujan di tanah hati yang gersang, menumbuhkan harapan di antara luka, menyejukkan dada yang terbakar oleh dunia. Ia tidak keras, tidak berisik, tidak memaksa. Ia datang dengan lembut, seperti bisikan yang hanya bisa didengar oleh hati yang sedang mencari tempat pulang. Ilmu yang menyembuhkan adalah ilmu yang membuat manusia berdamai dengan dirinya sendiri. Ia menuntunmu untuk menerima masa lalu, memaafkan takdir, dan bersyukur atas apa yang tak pernah kau mengerti. Ia tidak membuatmu merasa paling benar, tapi justru membuatmu semakin sadar bahwa dirimu selalu membutuhkan ampunan. Setiap kali engkau memahaminya, hatimu menjadi lebih lembut. Setiap kali engkau merenungkannya, matamu menjadi lebih mudah menangis. Ilmu seperti ini tidak membebani, tapi membebaskan. Ia tidak membuatmu merasa tinggi, tapi membuatmu tenang. Karena yang ia sembuhkan bukanlah luka di pikiran, tapi luka yang selama ini bersembunyi di hati yang dalam. Luka karena lupa akan kasih Tuhan. Dan ketika ilmu itu masuk ke dalam jiwa, engkau mulai melihat bahwa setiap peristiwa dalam hidup, baik manis maupun pahit, adalah bagian dari pelajaran Allah untukmu. Kekecewaan yang dulu kau sesali ternyata adalah jalan agar kau belajar berserah. Kesedihan yang dulu membuatmu menangis, ternyata adalah cara Tuhan membersihkan hatimu dari kesombongan. Maka engkau berhenti bertanya mengapa, dan mulai berkata terima kasih. Itulah tanda bahwa ilmu telah berubah menjadi penyembuh. Ketika pikiranmu tak lagi melawan, tapi hatimu belajar memahami bahwa setiap hal telah diatur dengan cinta. Orang yang jiwanya disembuhkan oleh ilmu, tidak lagi sibuk menilai dunia. Ia melihat segalanya dengan mata rahmah. Ia tidak iri kepada yang lebih, karena tahu bahwa setiap takdir punya caranya sendiri untuk mendekatkan hamba kepada Allah. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena tahu bahwa apapun yang hilang hanyalah pinjaman yang dikembalikan. Ia mulai hidup lebih ringan, berbicara lebih lembut, dan berpikir lebih dalam. Bahkan diamnya menjadi doa, dan pandangannya menjadi zikir.
Karena ilmu yang menyembuhkan bukan hanya membuatmu paham, tapi membuatmu damai. Damai dengan Tuhan, damai dengan manusia, damai dengan dirimu sendiri. Dan ketika engkau telah menemukan kedamaian itu, dunia tak lagi menakutkan. Engkau akan berjalan di antara hiruk-pikuk manusia dengan hati yang hening. Tidak lagi terguncang oleh pujian atau caci, karena engkau tahu bahwa yang penting bukan suara mereka, tapi suara Allah di dalam dirimu. Inilah puncak dari ilmu yang menyembuhkan. Ketika engkau tidak lagi mencari ketenangan dari luar, karena sumber ketenangan telah hidup di dalam dada. Saat itu, setiap tarikan napas menjadi zikir, setiap langkah menjadi sujud, dan setiap hembusan angin menjadi tanda kasih yang menuntunmu pulang. Maka jika kau telah sampai di titik ini, ketahuilah, ilmu itu telah melakukan tugasnya. Bukan membuatmu tahu segalanya, tapi membuatmu sembuh dan kembali mengenal siapa dirimu di hadapannya. Bab 9. Ilmu dan kehidupan. Ilmu bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk dihidupi. Ia bukan sekadar hiasan pikiran, tetapi napas yang menghidupkan seluruh makna perjalanan manusia. Banyak yang belajar untuk berbicara, namun sedikit yang belajar untuk menjadi. Padahal hakikat ilmu adalah mengubah kesadaran, menuntun hati agar melihat kehidupan bukan sebagai kumpulan peristiwa acak, melainkan sebagai rangkaian hikmah yang tersusun oleh tangan kasih ilahi. Setiap pagi yang datang, setiap kehilangan, setiap pertemuan, semuanya adalah halaman dari kitab besar yang sedang Allah bacakan kepadamu. Maka orang yang berilmu sejati tidak memisahkan belajar dari hidup, karena baginya, setiap detik adalah madrasah, setiap napas adalah pelajaran, dan setiap takdir adalah ayat yang menuntun pulang. Ilmu membuat seseorang memandang hidup dengan mata yang lebih dalam. Ia tidak lagi melihat hanya bentuk, tetapi makna di balik bentuk. Saat ia melihat bunga mekar, ia membaca tanda kebesaran Tuhan. Saat ia melihat orang miskin, ia mendengar panggilan kasih untuk berbagi. Saat ia melihat langit malam, ia merasakan keluasan cinta yang menenangkan. Hidupnya berubah menjadi ibadah tanpa batas, karena ilmu telah menyingkap tabir antara dunia dan makna. Ia tak lagi menunggu waktu-waktu khusus untuk mendekat, sebab setiap waktu baginya adalah kesempatan untuk mengenal. Ilmu seperti ini menjadikan hidup bukan sekadar rutinitas, tapi perjalanan suci. Perjalanan dari diri menuju Dia. Namun kehidupan akan selalu menguji sejauh mana ilmu itu telah berakar. Ketika dunia menggoda dengan gemerlapnya, ketika manusia mulai memuji, ketika hati merasa puas dengan pengetahuan, maka di sanalah Allah menguji. Apakah ilmu itu hanya sampai di kepala atau telah turun ke dalam hati? Banyak yang jatuh bukan karena kurang tahu, tapi karena lupa bahwa tahu tidak selalu berarti mengenal. Maka orang yang hidup dengan ilmu sejati akan terus waspada terhadap dirinya sendiri. Ia tidak berani merasa selesai, karena ia tahu bahwa ilmu yang benar selalu menumbuhkan kerendahan. Semakin ia belajar, semakin ia sadar bahwa hidup ini hanyalah percikan kecil dari samudera rahasia Allah yang tak bertepi. Ilmu juga mengajarkan keseimbangan, bahwa kehidupan dunia bukan untuk dibenci, tetapi untuk dijadikan ladang pengenalan. Dunia hanyalah cermin, bukan tujuan. Di dalamnya Allah memperlihatkan bayangan keindahan dan kekuasaannya agar manusia belajar tentang makna cinta, sabar, dan syukur. Maka orang yang berilmu tidak melarikan diri dari dunia, tapi juga tidak tenggelam di dalamnya. Ia berjalan di atasnya dengan ringan, seolah dunia hanya seperti air di telapak tangan. Disentuh, tapi tak digenggam. Ia bekerja, tapi hatinya tetap bergantung. Ia mencintai, tapi cintanya tak memenjarakan. Ia kehilangan, tapi hatinya tak runtuh. Karena ia tahu segala sesuatu di dunia ini hanyalah tanda, bukan tujuan. Dan tanda itu selalu menunjuk ke satu arah, Allah. Dan akhirnya ilmu akan menuntunmu pada pemahaman tertinggi tentang kehidupan. Bahwa hidup ini bukan tentang berapa lama engkau berjalan, tapi seberapa dalam engkau mengenal. Bukan tentang berapa banyak yang engkau miliki, tapi seberapa sering engkau mengingat. Orang yang hidup dengan ilmu sejati akan meninggalkan dunia dengan senyum, karena ia tahu bahwa kematian bukan akhir, melainkan kelanjutan dari pelajaran yang paling indah, pertemuan dengan sang guru sejati.
Maka hiduplah dengan ilmu yang menuntunmu untuk mengenal Allah di setiap denyut kehidupan, agar ketika saatnya tiba, engkau kembali kepadanya bukan dengan takut, tapi dengan rindu. Karena sepanjang hidupmu, engkau telah belajar bahwa setiap langkah, setiap luka, dan setiap tawa hanyalah cara Allah berkata lembut, "Aku selalu bersamamu." Bab 10. Ilmu yang menuntun pulang. Pada akhirnya, segala ilmu, segala perjalanan, segala pencarian akan berujung pada satu titik, kepulangan. Sebab ilmu yang sejati bukanlah yang membuat manusia berkelana tanpa akhir, melainkan yang menuntunnya pulang ke asal mula keberadaannya, kepada Allah. Semua bacaan, semua tafsir, semua perenungan hanyalah peta menuju keheningan itu. Dan ketika engkau telah sampai, engkau akan mengerti bahwa apa yang selama ini kau cari di luar, sebenarnya telah bersemayam di dalam. Ilmu yang menuntun pulang adalah ilmu yang membawa manusia dari gemuruh menuju diam, dari debat menuju sujud, dari rasa ingin tahu menuju rasa ingin kembali. Ia tidak lagi berbicara banyak, karena dalam diamnya, ia menemukan bahwa semua pengetahuan yang benar hanyalah gema dari satu kalimat agung, La ilaha illallah. Ilmu yang menuntun pulang tidak lagi mengajarkan tentang Tuhan dari jauh, tapi mengajarkan bagaimana rasanya ditatap olehnya dari dekat. Ia menuntunmu melewati kabut ego dan cahaya palsu, sampai yang tersisa hanyalah kejernihan yang lembut. Di titik itu, tidak ada lagi, aku tahu, tidak ada lagi, aku mengerti, karena keduanya luluh dalam kesadaran bahwa semua pemahaman hanyalah anugerah, dan semua anugerah hanyalah undangan untuk mengenalnya lebih dalam. Engkau tidak lagi belajar untuk tahu, tapi belajar untuk hening, agar bisa mendengar suara halus di dalam jiwamu yang selama ini selalu berbisik, "Kembalilah kepadaku." Perjalanan pulang itu tidak selalu tenang. Kadang ia penuh luka, kehilangan, dan pertanyaan yang tak berjawab. Namun justru disitulah Allah menyembunyikan cahaya ilmunya yang paling lembut. Ia mematahkan hatimu agar engkau tidak bergantung pada selainnya. Ia membiarkanmu tersesat agar engkau benar-benar belajar mengenal arah. Ia menutup semua jalan dunia agar engkau berjalan hanya dengan cahaya iman. Maka setiap air mata menjadi zikir, setiap kesepian menjadi madrasah, setiap kesalahan menjadi pelajaran. Dan di ujungnya engkau tersadar bahwa bahkan ketika engkau merasa jauh, Allah tidak pernah menjauh. Ia menunggumu di setiap doa yang nyaris tak terucap, di setiap napas yang kau hembuskan dengan harapan. Orang yang telah dituntun pulang oleh ilmu tidak lagi mencari tempat untuk berhenti. Ia telah menemukan rumah itu di dalam hatinya sendiri, tempat di mana Allah selalu hadir tanpa perlu dicari. Ia bisa duduk di tengah keramaian dengan ketenangan seorang sufi, atau bekerja di tengah dunia dengan hati yang tetap sujud. Ia tidak lagi butuh pengakuan, karena hatinya telah cukup dengan pandangannya. Ia tidak lagi takut akan masa depan, karena ia telah percaya bahwa apapun yang Allah tulis adalah kebaikan. Ilmunya telah berubah menjadi cahaya yang tidak tampak, tapi terasa. Ia tidak lagi perlu berbicara banyak, karena hidupnya sendiri telah menjadi dakwah yang diam, dakwah dari jiwa yang telah pulang. Dan pada akhirnya, ilmu yang sejati tidak membawa seseorang menjadi lebih banyak bicara tentang Allah, tetapi membuatnya lebih sering diam dalam rasa kagum kepadanya. Disitulah puncak makrifat, ketika engkau berhenti mencari tanda-tanda karena telah menemukan pemilik tanda. Ketika engkau berhenti mendefinisikan cinta karena telah tenggelam di dalamnya. Ketika engkau berhenti bertanya di mana Allah karena telah merasakan bahwa tidak ada satu detik pun engkau jauh darinya. Maka biarlah ilmu itu menuntunmu pulang, bukan ke tempat tapi ke kesadaran. Bahwa sejak awal engkau tidak pernah benar-benar pergi. Engkau hanyalah hamba yang tersesat dalam cahaya. Dan kini, dengan lembut, Allah memanggilmu kembali. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Ilmu sejati bukan yang membuatmu dikenal, tapi yang membuatmu mengenal. Bukan yang menjauhkan dari dunia, tapi yang menuntun kembali kepada Allah. Karena pada akhirnya, semua ilmu hanyalah cahaya yang menuntun satu arah, menuju Dia, tempat kita pulang.